cara turunnya wahyu kepada para nabi. Karena wahyu secara terminologis adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, maka perlu juga dikemukakan dalam kesempatan ini bagaimana cara Allah menurunkan wahyu tersebut kepada para nabi. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-51 dijelaskan bagaimana Allah menurunkan wahyunya kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idznihi ma yasha innahu 'aliyyun hakim." Artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yakni malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Maka ada 3 cara di sini yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu apa? Yang pertama, wahyu itu diturunkan dengan cara pewahyuan, wahyan. Kemudian diturunkan wahyu itu dengan cara min wara'i hijabin, dari belakang tabir, dari belakang hijab. Kemudian wahyu itu diturunkan dengan perantara pengutusan malaikat. Yang dimaksud dengan wahyu diturunkan dengan pewahyuan atau dengan perantaraan wahyu dalam ayat di atas adalah melalui mimpi atau ilham. Jadi wahyu dengan cara pertama yaitu pewahyuan. Pewahyuan di sini adalah melalui mimpi atau ilham. Yang kedua, yang dimaksud dengan wahyu diturunkan di belakang tabir atau di belakang hijab adalah seseorang dapat mendengar kalam ilahi, kalam Allah, akan tetapi dia tidak dapat melihatnya. Seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian cara yang ketiga yaitu wahyu diturunkan dengan perantaraan seorang rasul yang diutus. Rasul di sini maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Rasul artinya utusan ya. Seperti malaikat Jibril. Dari ayat di atas dapat disimpulkan ada 3 cara turunnya wahyu kepada para nabi. Yang pertama, melalui mimpi atau ilham yang benar. Ru'ya shadiqah fil manam, melalui mimpi yang benar. Itu cara pertama wahyu turun. Cara kedua, dari balik tabir min wara'i hijab. Cara ketiga, melalui perantaraan malaikat seperti malaikat Jibril. Oke, kita bahas satu persatu cara dari 3 cara tadi. Cara-cara dari 3 cara tadi. Yang pertama, wahyu turun melalui mimpi. Mimpi yang benar tentunya. Ar-ru'ya as-shadiqah fil manam. Wahyu yang turun dengan cara ini disampaikan langsung kepada para nabi tanpa perantara malaikat. Contohnya adalah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka, fanzur madza tara, qala ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Falamma aslama wa tallahu lil jabin
wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Artinya, maka kami beri dia kabar gembira. Kami beri Nabi Ibrahim kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu tumbuh, berkembang sampai pada umur baligh, umur yang sanggup untuk berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian sang anak menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar bala'un 'adzim, ujian yang nyata, ujian yang sangat besar. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu berupa salam kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dilakukan oleh orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, Nabi Ishak, yaitu seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah As-Saffat ayat ke-101 hingga 112. Itu cara pertama, melalui mimpi. Cara kedua, wahyu turun dari balik tabir. Wahyu yang turun dengan cara ini juga disampaikan secara langsung kepada para nabi tanpa perantara malaikat. Nabi yang menerima wahyu dengan cara ini dapat mendengarkan kalam ilahi secara langsung, akan tetapi dia tidak dapat melihatnya. Seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Qala lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Artinya, dan tatkala Nabi Musa alaihissalam datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, "Wahai Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihatmu." Kemudian Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Unzur ilal jabal. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihat." Kemudian tatkala Tuhannya menampakkan, bertajalli kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Nabi Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Quran Surah Al-A'raf ayat ke-143.
Kemudian hal ini juga ditunjukkan oleh ayat lain, yaitu wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa taklima, sebenar-benar berbicara. Maksudnya berbicara secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Quran surah An-Nisa ayat ke-164. Jadi di samping dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berbicara langsung juga kepada Nabi Muhammad. Jadi di samping berbicara langsung kepada Nabi Musa, Allah juga pernah berbicara kepada Nabi Muhammad secara langsung pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi dapat mendengar firman Allah langsung tanpa perantara malaikat Jibril, tetapi tidak dapat melihatnya. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang diterima dengan cara ini. Yang ketiga, wahyu turun melalui perantaraan malaikat. Cara yang ketiga, wahyu Allah diturunkan kepada para nabinya adalah melalui perantaraan malaikat. Perantaraan malaikat penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Keseluruhan ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran diturunkan dengan cara ini. Ada dua cara malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Cara yang pertama, malaikat Jibril datang kepada Nabi berupa suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga Nabi dengan segala kekuatannya harus siap menerima pengaruh itu. Cara ini adalah cara yang paling berat bagi Nabi. Apabila wahyu turun kepada Rasulullah SAW dengan cara ini, maka beliau akan mengumpulkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Dan suara itu mungkin sekali adalah suara kepakan sayap-sayap para malaikat, seperti yang diisyaratkan dalam hadis An Abi Hurairah yablughu bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fis samai darabatil malaikah bi ajnihatiha khud'anan biqaulihi kasilsilati ala Sufwan, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit, maka para malaikat memukul-mukulkan sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya, bagaikan gemerincingnya mata rantai di atas batu-batu yang licin. Hadis riwayat Bukhari. Itu cara pertama malaikat Jibril datang kepada Nabi. Cara kedua, malaikat Jibril menjelma menjadi seorang manusia, menjadi seorang lelaki, lalu datang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Cara ini lebih ringan dari cara yang pertama, karena adanya kesesuaian antara pembicara dan pendengar, kesesuaian dimensi, sama-sama berada pada dimensi jasmaniah atau dimensi kemanusiaan, seperti seseorang yang berbicara dengan saudaranya sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, seperti dikutip Manna al-Qattan, dalam keadaan yang pertama, Rasulullah melepaskan kodratnya sebagai manusia yang bersifat jasmani untuk berhubungan dengan malaikat yang sifatnya rohani. Ya, pada cara pertama tadi, yakni ketika malaikat datang dalam bentuk seperti suara geberincing yang sangat keras. Nah, sedangkan dalam keadaan yang kedua ini, dalam keadaan lain, sebaliknya, ya, malaikat yang merubah dirinya dari yang sifatnya rohani semata
menjadi manusia yang jasmani. Tentang dua cara malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Nabi ini disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Haritha ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni faqad wa'aitu anhu ma qala awhayna wa ma qala wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Al-Harits ibnu Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana datang wahyu kepada engkau? Bagaimana datangnya wahyu kepada engkau? Rasulullah SAW menjawab, kadang-kadang wahyu datang kepadaku sebagaimana gemerincing lonceng, dan itulah yang paling berat bagiku. Lalu ia pergi dan aku telah menyadari apa yang dikatakannya. Dan kadang pula wahyu datang kepadaku melalui malaikat Jibril yang menjelma di hadapanku dalam bentuk seorang laki-laki. Lalu dia bicara kepadaku dan aku pun memahami apa yang dia katakan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku pernah melihat beliau tatkala wahyu sedang turun kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Lalu malaikat itu pergi, sedang keringat pun mengucur dari dahi Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari.